Ya, Bu, saya tunggu apakah ya 1500 tahun ya. Iman saya, iman Kristen saya, sementara saya Kristen, itu sama saja saya berdosa. Ya memang pernah saya dengar gitu bunyinya. Iya, Bapak mendengar sesuatu yang tidak ada. Karena saya sudah baca Bible Bapak, tidak ada dalil barang siapa menikah 2 kali maka dia berzina. Ya udah, kalau memang ayatnya itu ada, berarti Bapak percaya kalau Abraham itu berzina? Iya. Ya, aku nggak belum sampai pengetahuan saya Ibu, cuman saya bertanya. Nah, gitu. ya udah. Gitu. Makanya ketika berdiskusi dengan orang Islam, kalau Bapak tidak mengerti iman Bapak, jangan Bapak bilang di iman saya begini. Nanti Bapak diminta pertanggungjawaban. Cukup Bapak tanya saja. Tadi kan Bapak bertanya tentang iman saya sudah jawab. Jangan Ibu bilang pula menyesatkan, itu sama aja Ibu Pak, berdosa. menyesatkan itu begini Pak. Ketika tidak ada tertulis dalam kitab Bapak, Bapak bilang seperti itu tuh menyesatkan orang Bapak itu, orang nonton. Udah Bapak tanya aja, jangan Bapak nangis di hadapan saya. Bapak tanya aja tentang Islam. Enggak lah, saya nggak pernah menyesatkan iman saya apalagi. Bapak bilang tadi ada ayat. Tadi Bapak bilang ada ayat seperti yang Bapak sebut, ternyata tidak ada. Ayat, cuma saya pernah. Udah Bapak jangan inilah, udah Bapak jangan nangis. Silakan Bapak bertanya tentang Islam aja udah. Saya kasih Anda kesempatan bertanya tentang Islam saja. Nah, silakan. Saya tuh tidak mau ngurusin iman Bapak sebenarnya, tapi Bapak karena di hadapan saya membuat statement yang saya tahu itu tidak ada, itu berbahaya buat iman Bapak. Lain kali jangan bicara sesuatu yang Bapak tidak paham. Lebih baik Bapak bertanya saja. Saya bertanya. Udah, apa pertanyaan Bapak? Udah. Ibu kan di sini kan live diskusi, tapi kenapa Ibu harus mentafsirkan dari Alkitab? Kenapa Ibu nggak mentafsirkan dari kitab suci Ibu? Kenapa harus gitu? Coba Bapak paham tidak arti mentafsirkan? Nah, maksudnya apa gini, itu? Ibu kan Muslim. Iya. Udah. Jadi kenapa Ibu harus pakai Alkitab kami untuk menafsirkan sesuatu gitu? Kenapa Ibu enggak memperjelas apa kitab suci, isinya kitab suci Ibu? Buktinya Bapak saya suruh bertanya. Gitu. Jadi ngapain harus kayak gitu? Ibu kan sama aja Ibu mempengaruhi orang. Tadi Bapak sudah salah besar. Sekarang Bapak malah berusaha untuk menuduh saya mentafsir. Coba Bapak jelaskan apa arti mentafsir. Ya sekarang kan gini loh, kan alangkah bagusnya gini loh, Bu. Ibu Muslim. Tidak, Bapak tahu tidak arti mentafsir itu? Ibu Muslim maksudnya gini kan, Ibu Muslim. Bentar Ibu dulu. harus terangkan maunya yang Pak, ada di kitab. Saya bukan Muslim Pak, saya Muslimah. Pak. Iya Ibu Muslimah. Enggak, Bapak saya tanya. Ibu. Ya oke. Bentar dulu. Kitab suci Ibu. Lah ini kan Bapak saya suruh. Ini kan Bapak saya suruh tanya. Ya ini kan Bapak saya suruh bertanya tentang Islam, bukan bertanya tentang Bible, Pak. Makanya saya tanya sama Bapak, apa arti mentafsir itu yang Bapak pahami? Coba. Ya, mentafsir artinya mengartikan yang sesuai kehendak kita bunyi ayat itu. Jadinya bisa ayat itu contohnya bunyinya gini. Contohnya kayak mana? Begini. Itu Bapak yang lakukan tadi. Itu Bapak yang bikin begitu tadi barusan. Bapak bilang ada ayat dalam Bible yang mengatakan barang siapa menikah dari dua dan itu berzina. Itu Bapak yang mentafsirkan secara berbeda. Coba ayat apa yang saya pernah tafsirkan, Pak? Maaf Kak Bu, saya sudah sering nonton live Ibu. Kenapa ya Bapak kan bisa Bapak kan bisa rekam dulu. Gitu. Gini Pak, biar enak kalau menuduh itu ada bukti kan enak saya menjawabnya. Bapak rekam video saya, ayat apa yang saya tafsirkan, baru saya akan jawab. Oh ini Pak, waktu itu begini. Kan alangkah baiknya kalau Ibu bikin di situ kan, contohnya ini Ibu bikin kan siapakah Farisi itu. Ini kan kayak tafsiran Alkitab, tapi maunya Ibu bikin. Ini bukan mentafsir Pak, ini bertanya Pak. Ini pertanyaan loh Pak. Ini pertanyaan Pak. Ya tapi Ibu menafsirkan itu kan dengan Alkitab. Ngapa Ibu harus kayak gitu? Kapan saya mentafsir? Bapak ini bertanya konteksnya, bukan menjelaskan. Justru Bapak yang kalau bisa Bapak jelaskan siapa kira-kira Farisi itu. Kalau Bapak tidak mau menjawab, abaikan. Ini judul yang beberapa minggu yang lalu. Apa Farisi itu jelaskan Ibu sesuai kitab suci Ibu, jangan sesuai Alkitab. Tidak ada Pak, kami tidak dijelaskan siapa Farisi. Makanya saya bertanya, karena saya tidak. Ngapain Ibu membuat di situ judulnya? Karena saya pendiskusi lintas iman. Sekarang gini Bu, ya nggak mungkin Ibu lebih memahami agama seseorang daripada agama Ibu. Makanya saya bertanya sama orang yang lebih tahu. Bapak lebih paham kan agama Bapak ketimbang saya? Iya, tapi kan Ibu kan nggak. Makanya saya tanya sama Bapak. Sekarang gini.
Ibu sudah menyalahi, itu sama aja ibu sudah menyalahi. Menyalahi aturan apa? Ya menyalahi lah, ibu seorang muslim, tapi ibu membuat di situ apanya bunyinya apakah Farisi itu. Tapi ibu menyalahi bilang, aturan apa? Jadi orang bertanya tunggu dulu. Ini yang saya salahi apa? Ini tuh, Bapak tuh hati-hati lah. Enggak, saya bingung nih Bapak nih. Udah Bapak curhat aja lah, silakan. Orang Farisi itu. Silakan curhat. Menurut ibu siapa? Jangan dari Alkitab. Loh, justru saya gak tahu, makanya saya tanya. Kalau saya tahu ngapain saya tanya gitu. Tapi ibu bikin judul, jadi aku bertanya lah dulu. Tapi ibu bikin judulnya itu. Ya karena saya bertanya, kan ada tanda tanyanya itu Pak. Iya, nggak mungkin ibu bertanya, nggak mungkin ibu nggak tahu jawabannya. Siapakah orang Farisi itu? Tahu, makanya saya tanya. Jangan menurut versi Alkitab. Ibu kadang kenapa lah harus sekarang gini loh Bu, ngapain lah harus kita menjelekkan Loh, kok menjelekkan? Menyudutkan agama orang gini. Menyudutkan agama siapa? Agama mengajarkan semua kebaikan, Bu. Tingkah laku kita yang agama mengajarkan sebuah kebaikan. Agama mengajarkan kebaikan. Tadi itu menambah-nambah firman Tuhan itu baik tidak itu? Jadi tingkah laku kita, kalau rajin pun kita ibadah. Tingkah laku saya apa di sini? Rajin pun kita sholat, kalau mulut kita sering menghujat, sering ini berkata dusta, berkata bohong. Iya betul. Pertanyaannya, dengan kita Bapak kesini ngapain? Itu sama aja kita Bu masuk neraka. Nggak ada ya. Iya betul. Kita masuk ke surga. Apalagi menambah firman Tuhan ya. Ya terus Bapak mau Bapak apa? Siapa yang bilang kalau seandainya mempertanyakan siapa Farisi itu masuk neraka, siapa coba? Siapa yang bilang? Kenapa bilang ada itulah ibu suka memutar-mutarkan. Saya bukan bilang Farisi masuk neraka. Ibu bilang. Bapak namanya siapa cuy? Bapak Erwin ini, Bapak Erwin Syahan ini. Aku bilang gini. Bapak kuliah, tunggu. Bapak background pendidikannya. Sebentar. Ibu harus dari Alkitab mentafsirkan gitu. Pak, mentafsir itu kan menjelaskan terkait tentang ayat-ayat dalam kitab suci. Jangankan kitabnya Bapak. Al-Quran saya tidak berani mentafsirkan. Bentar dulu. Contohnya gini Bu. Bapak bicaranya gantian dong. Saya sesak napas gara-gara Bapak nih. Saya dulu menghadapi anak saya lelah bicara, tapi soalnya banyak yang sebelah itu bikin gini, Tuhan Yesus bukan Tuhan di room, padahal dia tapi dia kan bukan room saya Pak itu Bapak kan di sana. Bapak jangan bawa Bapak kocok ya. Terus saya harus gimana dong? Harusnya gimana saya? Dia muslim tapi dia membuat Yesus bukan Tuhan. Ngapa itu? Ya kalau kami Bapak netizen minta Bapak diturun. Gitu. Diturunin itu. Bapak mau turun atau tetap di sini? Jadi itu bagi kami Yesus itu Tuhan. Pak, itu apa Allah? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui anaknya. Itu bunyinya. Kepalanya. Aduh Bu, jadi udahlah Bu, kita nggak boleh mencari pembenaran gitu. Nah, ngapain tidak kita sampai apa gitu? Ini Bu, iya, aku bilang sama Ibu, iya. Sekarang gini, apa yang membuat Ibu jadi tentunya yang keberatan sebagai Tuhan, apa rupanya? Apa yang menjadi saya jangankan Bapak mengaku Yesus sebagai Tuhan, Bapak menyembah Pak Jokowi pun saya tidak keberatan. Bentar dulu. Jadi, makanya Bapak bertanya, saya jawab ya. Jangankan Bapak menyembah Yesus. Bapak, saya mau jawab boleh nggak sih Pak Erwin? Pak Erwin udah makan belum? Pak Erwin udah makan. Apa keuntungan Ibu harus nggak, Bapak udah makan kami? Udah mau ngomong Bapak dulu. Udah? Boleh saya jawab? Udah. Oke. Bapak, jangankan Bapak menyembah kepada Yesus, Bapak menyembah Pak Jokowi, Bapak menyembah Gibran pun, saya tidak komplain, itu urusan Bapak. Paham? Iya. Nah, Bapak kalau bertanya kenapa Uni mengadakan diskusi lintas iman, baru saya bisa jawab. Itu alasannya, pribadi saya mengatakan kenapa, ini dari sisi pribadi, kenapa saya membuat diskusi lintas agama. Karena saya adalah orang yang sering menjawab tuduhan tentang agama saya dari teman-teman Kristen. Lalu ketika saya membuka komal diskusi, yang masuk itu seperti Bapak ini orang Kristen. Nah, orang Kristen seperti Bapak ini mempertanyakan kepada kami tentang agama kami, maka saya menjawab. Ketika kita sedang menjawab, bertanya jawab, ini namanya disebut dengan dialog atau berdialektika. Nah, saya suka tentang teologi. Kenapa? Itu hobi saya. Saya suka, cita-cita saya memang jadi teolog. Saya membaca buku yang berkaitan dengan ketuhanan, entah buku dari sisi Islam, filsafat,
gitu ya. Itu memang hobi saya. Nah, sama seperti orang yang suka membahas tentang politik, dia hobi karena dia sering membahas dan mengamati hal itu. Saya suka. Nah, itu alasan saya kenapa membuka Komal-Komal diskusi. Apalagi yang ingin Bapak tahu tentang saya, silakan. Iya, tapi kan langkah bagusnya lo gini. Ibu membuka lintas agama, diskusi lintas agama lah kan. Alangkah bagusnya Ibu sesuai dengan ajaran Ibu gitu. Membuat judulnya contohnya gitu. Berdosa ini contohnya menurut Islam apabila kita melakukan menipu orang contohnya gitu. Berdosakah bagi Muslim gitu. Janganlah kayak gini lintas agama tapi ke apa bunyinya ke Kristen gitu, ke Nasrani, siapakah Parisi itu gitu. Sampai alangkah lebih bagusnya kalau Ibu Muslim, alangkah bagusnya judulnya apakah di ajaran Muslim itu kalau kita berdusta demi kebenaran apakah itu salah? Kan alangkah bagusnya gitu Ibu bikin judulnya. Bapak, ini kan Komal mau diskusi lintas agama. Gitu itu kan menurut Bapak. Nah, janganlah Ibu membuat judul kayak gini, tapi nanti ada ngomentari Ibu seolah-olah lebih mengerti daripada kami yang umat Nasrani gitu. Akhirnya terjadi perpecahan, terjadi gesek-gesekan. Udah belum Pak, kelamaan nih. Jangan kita merasa benar. Bapak satu-satu dong, saya mau menanggapi yang mana? Yang mana yang mau saya tanggapi? Satu-satu yang itulah itu yang mana? Tanggapilah itu. Kenapa yang Ibu mana? Yang mana? Membuat diskusi lintas agama yang berbaur dengan Nasrani gitu. Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen yang membuka Komal-Komal Kristen, membahas Islam dan menghina Islam. Makanya saya juga melakukan hal yang sama supaya kami juga mampu bisa menjawab apa yang dituduhkan kepada kami. Nah, contoh Room Agatha Palermo, Room PCD King, Room Kristen Pak Bom Bom, Room banyak ya. Dan bahkan Bapak, asal Bapak tahu, orang Kristen dalam Bapak gantian dong, jadi Bapak banyak kali bicara. Bapak jangan gitu dong ya. Dalam Islam itu kami diajarkan beradab. Saya berusaha untuk beradab kepada Bapak. Saya yakin Bapak lebih tua dari saya. Nah, jadi dalam Islam itu kami diperintahkan untuk mendakwahkan ajaran Islam. Nah, orang Kristen juga punya misi mengabarkan Injil. Tapi kalau Bapak boleh lihat, Bapak itu masuklah ke Komalnya Mikana, mereka juga tidak sedikit membahas tentang Islam. Komalnya siapa namanya Bom Bom, Joseph, bahkan kemarin Joseph sebelum saya mengajak dia diskusi tentang Nur Muhammad, dia lebih dulu membahas tentang Nur Muhammad, mempermasalahkan sesuatu yang tidak masalah. Nah, artinya apa? Bapak kalau mau menasehati, coba Bapak nasihati saudara-saudara Kristen Bapak saja dulu, supaya kami umat Islam ini juga berhenti. Dan Bapak juga harus tahu ya, Bapak, sebelum Bapak lahir di dunia ini sudah ada orang-orang Kristen yang secara khusus mempelajari Islam yang mereka digelari sebagai orientalis. Bahkan mereka ada yang menyamar menjadi orang Islam, Pak, demi ingin tahu tentang Islam. Saya mau tanya itu buat apa? Nah, kalau kami tidak melakukan hal yang sama, Pak, kami membiarkan orang-orang di luar Islam mempelajari Islam lalu menyerang Islam dari apa yang dia pelajari, Pak. Kalau tidak diluruskan oleh orang-orang seperti saya, Pak, nanti kebohongan hoax itu bisa dianggap benar oleh orang-orang. Maka saya sebagai muslimah wajib mengcounter, wajib meluruskan dengan cara apa? Saya pelajari isi kitab Bapak. Nah, ada beberapa ayat saya tidak berhak menafsir, maka saya tanyakan kepada orang Kristen. Timbullah pertanyaan, siapakah Farisi itu? Kalau Bapak merasa lebih jago dari saya dan mampu untuk menjawab, Bapak jelaskan. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah, Bapak diam. Tapi kalau Bapak komplain kepada saya, ini hak saya, Pak. Di undang-undang kita dibolehkan berdemokrasi, hak bersuara, hak berbicara, dan apapun yang saya sampaikan di sini kalau melanggar undang-undang, orang bebas untuk melaporkan saya ke kantor polisi, tidak masalah. Tapi Bapak seolah-olah gini ya, seolah-olah Bapak hanya melihat gajah yang di seberang lautan, tapi Bapak tidak mengeluarkan balok bata di dalam mata Bapak. Coba Bapak lihat Komal-Komal Kristen, mereka tidak mengadakan diskusi seperti saya, tapi justru menyerang dengan membuat ayat lalu menyimpulkan secara sendiri tanpa ilmu pengetahuan dan tidak mengizinkan kami untuk menjawabnya. Saya bahkan membuka dialog, Pak. Itu ya, ini Bapak kalau mau baca bukunya nih, ini orientalis nih dari Edward Westside. Dia yang mengatakan di sini bahwa para orang Kristen bahkan ada yang menyamar jadi orang Islam untuk belajar tentang Islam. Dan Bapak asal tahu, para pendeta Bapak sebelum mereka dapat gelar pendeta dan dapat gelar akademisnya, mereka belajar Islamologi, Pak. Kalau saya tanya nanti buat apa belajar Islamologi? Kalian kan Kristen, kenapa kalian pelajari Islam? Begitu, Pak, ya. Udah, silakan, Pak. Ya, silakan.
Tapi kan orang itu kan menanggapi kan sesuai tafsiran dari Alkitab loh Bu, bukan dari pernah orang itu mentafsirkan Al-Quran gitu. Tapi Ibu yang sebaliknya. Oke, Bapak coba saya tunjukin satu video ya. Bapak tanggapan Bapak terkait video ini gimana ya? Bapak jangan berbohong lah. Pak, kita sini punya. Tunggu, saya tunjukin kepada Bapak nih Komal Kristen ya. Bilang ini mengujak. Tunggu dulu. Ini saya tunjukin. Bapak jangan nunjuk ke orang lain. Saya di sini pembuktian. Bapak dari tadi tuh ngomongnya banyak banget. Banyak banget. Saya dengarkan. Saya berusaha sabar untuk menghadapi Bapak ya. Oke. Nah, nih. Mari kita dengarkan. Nih. Nah, nih. Nih contoh nih. Bapak tahu nggak nih? Bapak buka YouTube-nya Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Nih judulnya aja Takdir dalam Islam. Nah, ini adalah sebuah tema di mana tema ini tidak ada tanda tanya, Pak. Saya masih bertanya. Di sini nih Sofiatul, tengok Bapak. Ini konten-konten Kristen nih, Pak. Dan itu nanti bisa dibuktikan dengan dalil, Pak. Begitu. Kenapa Dan ini Komal, Pak, Komal Kristen, Pak, TikTok. Ini karena saya dan teman-teman yang ada di sini juga sudah membaca atau bentar. Ini bentar. Ya, itu ya. Bapak coba klik sekarang. Bapak punya handphone 2 atau 1? Bapak buka Al-Hayat Indonesia, Paul Zhang, kemudian konten Saifuddin Ibrahim. Orang-orang seperti ini bukan berdiskusi, tapi betul-betul menyerang Islam. Kalau saya ini diskusi, Pak. Betul-betul ingin edukasi umat, yang mana mereka seperti orang Kristen yang selama ini salah paham, seperti Bapak yang tidak mengerti bagaimana esensi dari Tuhan kami. Saya izinkan Bapak bertanya. Jadi Bapak silakan ini, Bapak buka nih Sufiatul. Jadi Bapak bilang tidak ada orang Kristen menjelaskan tentang orang Kristen hanya menjelaskan iman kalian. Nih Bapak buka nih Sofiatul Al-Hayat. Bahkan saya punya file penistaan ini terhadap baginda Rasulullah. Ya, jadi Bapak jangan berbohong di hadapan kami lah. Jangan berusaha untuk menyembunyikan kebenaran. Cukup apokrifa aja yang ada dulu zaman apa namanya. Ayo Bapak buka Lina Wijaya. Oke, Bapak ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya turunkan karena Bapak tidak bertanya tentang besok lah Bu ya, saya cari dua ayat itu Bu ya. Dan kalau enggak, ini boleh saya sedikit saran buat Bapak? Iya Bu, apa? Boleh. Pertama gini, Bapak lakukan analisa yang berimbang. Bapak lihat dari sisi Muslim, Bapak lihat juga dari sisi Kristen. Nah, saran saya supaya Bapak tidak tersakiti dengan adanya debat lintas iman, Bapak tidak usah nonton. Kalau Bapak takut rasanya mendengarkan, Bapak merasa Tuhan Bapak diuji, mending Bapak tidak usah nonton. Kalau Bapak ingin, di sini tempat saya ini Bapak khusus bertanya tentang Islam. Saya izinkan Bapak bertanya tentang Islam. Tapi kalau Bapak membuat argumen tentang agama Bapak, karena saya juga baca Bible, saya akan mempertanyakannya nanti. Jadi lebih baik Bapak tanya tentang Islam saja. Sebagaimana Bapak tadi bertanya, dan saya akan jawab kalau saya mampu menjawab. Kalau saya tidak mampu jawab, saya tidak akan jawab. Terlarang bagi kami menjawab sesuatu yang kami tidak mengerti gitu. Apalagi sampai membuat sebuah ayat yang tidak ada, itu tidak boleh. Itu fatal sekali. Ya, mungkin seperti itu Pak Erwin. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Erwin? Oh enggak Bu, nantilah saya apa dulu lagi. Besok saya masuk ke Ibu lagi ya. Boleh, silakan ya. Tapi kembali lagi ya, ada 2 konsekuensi kalau Bapak menjelaskan iman Bapak. Pertama akan saya reaction dengan saya akan meluruskan bisa jadi tentang Islam. Atau nanti saya bertanya balik. Oke, Bapak silakan tanya tentang Islam. Oke, terima kasih Pak Erwin ya. Bapak juga silakan tonton komal-komalnya teman-teman Kristen biar Bapak tahu apa yang terjadi dalam dunia perdebatan ini. Minimal Bapak tidak hanya melihat bahwa kami saja yang mencoba mempertanyakan kekristenan, tetapi Bapak juga bisa lihat dari saudara-saudara Bapak di abad ke-8 itu, bahkan seorang Santo Yohanes Damaskus itu sudah membahas agama Islam. Jadi kita hanya melanjutkan apa yang sudah terjadi Pak, apa yang sudah ada. Tapi kita punya motivasi berbeda-beda dan cara berbeda-beda. Saya berusaha semaksimal mungkin ya, sekuat saya untuk tidak jatuh karena penghujatan. Walaupun mungkin suatu saat saya bisa menghujat karena saya manusia, tapi saya berusaha sekuat mungkin untuk tidak menghujat. Mungkin itu saja Pak Erwin ya.
Ya Ada Allah. lagi? Kalau tidak, mungkin Bapak silakan turun, saya ganti dengan teman yang lain. Oke. Terima kasih Pak Erwin Siahaan. Oke. Halo Petra, silakan. Halo, selamat malam Kak Rifai. Selamat malam Petra. Monggo. Ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau dinyatakan, ada yang mau dipertanyakan? Surga itu di mana dan Allah itu ada di mana? Dan Allah, kenapa oke. sholat itu menghadap 3 pertanyaan berarti ini. Oke. 3 pertanyaan atau 10 pertanyaan secara beruntut biar saya catat. Mau satu-satu dulu. 1 tadi, surga di mana? Surga itu di mana? Allah Kedua, itu di mana? Allah di mana? Dan ketiga, kenapa sholat itu menghadap Ka'bah? kenapa sholat itu menghadap ke Ka'bah? Surga di mana? Saya nggak tahu. Karena saya belum ke surga. Yang kedua, Allah di mana? Allah beristiwa alal arsy. Apa artinya? Tidak ada yang tahu secara pasti absolut apa maksud dari istiwa alal aras, tetapi Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah bukan Tuhan yang mohon maaf sekali punya pantat yang harus duduk. Mohon maaf ya, punya pantat yang harus duduk, membutuhkan sandaran karena lelah pinggangnya biar nggak pegel. Nah, itu bukan esensi Tuhan umat Islam. Kenapa kami itu sholat menghadap kiblat? Itu adalah perintah dari Allah. Begitu. Karena konteksnya Islam ini adalah agama yang menjadi asbab orang-orang yang mengaku sebagai Islam itu tunduk patuh terhadap perintah, dan semua perintah itu datang dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang mau ditanya? Kenapa Allah memerintahkan ke arah apa itu? Karena Allah punya kehendak, dan secara hikmah kita bisa melihat bagaimana semua orang di dunia ini diperintahkan dengan cara yang sama. Tidak ada diskriminasi, mau perempuan, anak-anak, orang kulit putih, orang kulit hitam, diperintahkan caranya sama, arahnya sama. Tidak ada yang merasa lebih, wah saya menghadap arah Kalimantan, berarti Kalimantan lebih hebat. Sebentar anak saya bangun. Suara saya kedengeran? Sudah? Oke. Nah, jadi kalau kita melihat semua perintah Tuhan itu, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Mengetahui dan menginginkan yang terbaik pastinya untuk hamba-hambanya, perintahnya itu pasti terbaik untuk hamba-hambanya. Ketika kami diperintahkan, ini berdasarkan hikmah yang saya dapatkan ya, betapa indahnya Islam ini mengajarkan untuk melakukan sesuatu yang sama. Saya perempuan, laki-laki diperintahkan ke arah yang sama, Pak. Dan itu tradisinya bukan hanya Islam sebenarnya. Sudah diajarkan oleh Tuhan Bani Israel dalam kitab Perjanjian Lama dan juga kitab Tanakh sebenarnya. Karena ajaran yang benar itu pasti sejalan. Pasti sejalan. Tidak mungkin di abad sekian Tuhan memerintahkan sesuatu yang sangat penting ya buat pondasi iman, tapi tiba-tiba menghilangkan gitu. Itu mustahil seperti itu. Kecuali memang berkaitan dengan hukum misalkannya, karena hukum ini kan harus relevan dengan keadaan timeline suatu dunia gitu. Maksudnya di zamannya dulu Pithecanthropus erectus misalkannya ya. Zaman Pithecanthropus erectus dulu nggak mungkin orang jangan Pithecanthropus erectus itu ketika Adam masih ada, itu yang anaknya Adam tidak ada, manusia lain tidak ada, maka yang boleh yang dinikahi oleh anak cucu Adam ya saudaranya sendiri. Kalau sekarang tidak boleh Pak menikah dengan saudara kita, incest namanya. Tapi zaman dulu boleh tuh, karena Adam nggak punya lagi tuh, tidak ada lagi orang-orang tuh, siapa lagi yang mau dinikahi sama Adam, kan begitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi Kak Rifai, seandainya kita sholat tidak ke arah Ka'bah, bagaimana Kak? Kenapa? Apakah itu sah? Kenapa? Kalau kita sholat tidak menghadap Ka'bah, apakah itu sah?
Tergantung kalau situasi dan kondisinya, misalkannya kita sedang ada di kapal, kita akan sholat di kapal, maka ketika kapalnya membuat kita tidak menghadap ke kiblat tidak masalah. Kenapa? Karena itu Tuhan itu tidak memberikan beban yang berat kepada hambanya, Pak. Allah itu memberikan ayat-ayat atau memberikan perintah dan larangan bukan untuk menjadikan itu sebagai beban kepada manusia, tapi menjadi solusi buat manusia. Maka ketika kita sholat itu perintahnya harus ke Ka'bah. Tapi ketika saya misalkannya sedang ada di bus atau saya sedang berada di kapal, saya akan mengikuti kemana arah kapal itu. Jadi itu tidak masalah. Itu namanya uzur atau situasi yang memang membolehkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh. Jadi kalau di dalam Ka'bah ini apa sebenarnya, Kak? Hingga itu Ka'bah itu sebenarnya itu kan bangunan, Pak. Karena kalau zaman dulu kan bangunan tidak, kalau sekarang kan orang sudah bikin bangunan berbagai macam bentuk. Kalau zaman dulu itulah bentuk bangunan dan tidak ada isinya, tidak ada hal yang spesial gitu, yaitu bangunan. Dan itu bukan untuk disembah, tetapi hanya arah. Karena kami meyakini bahwa itu Nabi Ibrahim yang membangun pertama sekali begitu. Ya ada narasi yang mengatakan Nabi Adam, tapi lebih tepatnya di Al-Quran itu Nabi Ibrahim. Dan itu menjadi arah tempat kami melakukan apa yang Allah perintahkan secara bersamaan. Bayangkan kami di waktu bersamaan kami menyembah Allah dengan arah yang sama seluruh Indonesia misalnya, atau seluruh Jawa Tengah di waktu yang sama. Itu namanya bentuk bahwa kita sama di mata Allah gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? jadi Ka'bah itu bisa juga dikatakan itu bait Allah, Kak. Bait Allah. Bait El itu kan bahasa lain dari Baitullah, Pak. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu serumpun. Bait El itu Baitullah, sama saja. Bahasa Ibraninya Bait El. Oh, rumah Tuhan ya. Ya, bukan berarti Tuhan itu ini ya butuh rumah ya, Pak. Karena Bapak baca dalam kitab Tawarikh apa yang dikatakan Salomo, aku mendirikan bait ini bukan berarti Tuhan akan berdiam di dalamnya, kan kurang lebih seperti itu narasinya. Mohon maaf kalau tidak persis seperti itu. Tetapi jangankan Tuhan, kata Salomo, ya Tuhan tidak akan muat dalam rumah ini karena Tuhan itu kan maha besar gitu. Tetapi ini adalah bait El, itu tempat orang-orang beribadah kepada Tuhan, mensucikan nama Tuhan, mengkuduskan nama Tuhan. Makanya Yesus ketika Bait El itu dikotori dengan orang berjualan, kan Yesus marah. Nah, artinya kudus tempat itu, bukan berarti Tuhan numpang di situ tidur, nginep, bobo, enggak. Bukan ya, Pak. Karena Tuhan tidak butuh rumah. Jadi Ya, kan? ketika ada apa itu, Kak, yang dicium itu batu itu gimana itu maksudnya, Kak? Dicium batu itu sama gini, Pak ya. Ketika kita mencium anak kita kan mencintai anak kita karena ada rasa sayang. Nah, begitu juga kenapa umat Islam mempercayai bahwa batu itu batu yang berasal dari surga. Kita ini umat Islam kan merindukan surga, Pak. Saya kalau merindukan anak saya, kalau ketemu saya cium, Pak. Karena kita merindukan surga, kita belum pernah melihat surga dan kita betul-betul ingin ke surga, tiba-tiba kita meyakini bahwa batu ini adalah batu surga gitu. Dan Rasulullah mencontohkan juga untuk menciumnya, walau kata Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah, yang kata Rasulullah adalah orang yang memiliki ilham dari Allah, batu itu tidak menyebabkan apapun, melainkan amalan kita yang mengikuti Rasulullah itu bisa menjadi asbab kita terhapus dosa kita. Jadi kalau mencium itu samalah seperti kita kayak menghormati gitu, Pak. Bukan berarti menghormati itu artinya menyembah gitu. Apa benar itu, Kak, bisa menghapus dosa, Kak? Setiap amalan soleh itu mampu menghapus dosa, Pak. Jangankan mencium batu Hajar Aswad, Pak. Bapak mencium, kalau dalam Islam ya, kami bergandengan tangan suami istri itu akan lunturlah dosa-dosa itu. Jangankan mencium batu Hajar Aswad. Kami mengambil ada duri di jalan, misalnya, mohon maaf ini kisah ini saya ceritakan nih. Ada orang tambal ban, biar laris tambal bannya diserakkannya lah paku, Pak. Saya punguti paku itu, Pak. Itu bisa menyebabkan asbab dosa saya terhapus gitu, Pak. Bukan paku itu yang menghapus dosa saya, tapi perbuatan saya ini menjadi asbab Allah ridho sehingga perbuatan dosa saya diampuni. Kurang lebih seperti itu dalam Islam. Boleh saya balik bertanya sama Bapak? Boleh, Kak. Boleh. Oke. Dalam keyakinan Bapak, ya, dalam keyakinan Anda, yang disebut dengan Tuhan itu artinya apa? Yang disebut dengan Allah itu artinya apa? Silakan, Pak, jelaskan. Gini, kalau Allah itu adalah
sesembahan. Mhm. Disebut dia Bapa. Kalau Tuhan itu adalah contohnya Kyrios, itulah Yesus Kristus yang datang ke dunia, itu disebut Tuhan. Bapak tahu dari mana kalau Allah itu artinya sesembahan? Literasinya dari mana? Itu dalam Mana? kitab. Mana? Contohnya pada mulanya adalah Iya, maksud saya begini, penggunaan kata Allah dalam terjemahan LAI, Bapak harus tahu tidak semua orang Kristen di dunia ini mengenal kata Allah. Ya, karena apa? Dalam kitab asli Bapak itu hanya dua kata, theos dan juga kurios. Nah, theos yang adalah generic name atau gelar ini dipadankan dengan kata Allah, itu dapat dari mana penjelasannya? Siapa yang mengajarkan? tentang Allah. Bukan, dengar. Bapak kan tahu tadi kata Allah artinya ada yang kata Allah yang Bapak sebut dengan kata Allah tadi. Bapak bilang itu artinya adalah Tuhan. Yang menjelaskan kepada Bapak ilmu itu datang dari mana? Bahwa kata Allah sama dengan artinya dengan Tuhan. Itu yang ngajarin siapa pertama kali? Mungkin kalau saya kan nanti Bapak tanya, Unirifa yang mengajarkan tauhid itu siapa? Nabi Muhammad. Mana dalilnya saya tunjukin hadisnya. Kan enak begitu. Nah, ketika Bapak memahami arti kata Allah atau Bapak pakai KBBI misalnya, di mana di situ ditulis bahwa Allah adalah artinya sembahan. Bapak harus tunjukkan ke kami. Kenapa? Karena menjadi masalah Pak di antara umat beragama, antara orang Kristen dan orang Islam. Nama Tuhan kami yang tertulis dalam Al-Quran diambil oleh kalian, disebut dengan cara sembarangan, yaitu dengan kata Allah, lalu diartikan secara berbeda dengan yang kami pahami. Bahkan dalam kamus-kamus bahasa Arab atau dalam kamus media online, entah itu dari Oxford, Harvard atau KBBI sekalipun, kata Allah itu adalah nama, bukan gelar. Tapi tiba-tiba orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu adalah sembahan artinya. Itu kalian belajar dari mana? Siapa yang pertama sekali mengajarkan hal seperti itu? Karena itu sama saja merendahkan Tuhannya umat Islam. Contoh gini ya, kalau saya bilang Yesus, jangan kalian menyembah kepada Yesus lain, itu namanya kurang ajar. Nah, Anda ketika mengatakan Allah yang kalian sebut dengan Allah, itu artinya adalah sembahan. Yang ngajarin kalian siapa gitu pertama sekali ini? Kitab suci sendiri kan menerangkan. Mana? Contohnya Itu nih, kitab suci Anda itu terjemahan Pak. Terjemahannya itu dari kata theos. Nah, siapa yang memberitahu bahwa padanan kata theos itu cocoknya dengan kata Allah? Itu siapa yang ngasih tahu? ya Alkitab lah. Alkitab. Ya, terjemahan ini. Iya, yang menerjemahkan itu siapa gitu loh. Kenapa Pak, kata theos itu padanan bahasa Arabnya adalah ilah Pak, bukan Allah Pak. Oh gitu. Iya. Emang ilah dengan Theos emang beda? Ilah itu padanannya theos, sama dengan Allah atau Eloah atau Elohim. Allah adalah nama, bukan gelar. Rifa nama saya, Manis gelarnya saya. Tapi Paham? mungkin Saya dibilang orang manis misalnya. Oh, Rifa manis. Lalu mari kita ke rumahnya si manis itu. Itu gelar, Pak. ini mungkin dari agama Kristen dari Arab mungkin ya. Mungkin Jangan pakai mungkin Pak, karena orang-orang Kristen Arab itu tahu Pak mana nama, mana gelar. Jadi begini ya, Bapak tahu tidak Louis Ma'aluf, perumus Kamus Al-Munjid atau Kamus Bahasa Arab, dia seorang Katolik. Bahkan dia sendiri menerjemahkan kata Allah menjadi Ismul Zat Al-Wajib, wajib ada gitu, wajib wujud gitu. Dia sendiri seorang Katolik itu tidak mengimani seperti yang kalian imani di Indonesia ini. Dia merumuskan itu di kitabnya. Nah jadi gini Pak, kami umat Islam ini sebenarnya tidak masalah dengan agama kalian Kristen. Saya ini hadir untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari kalian dan menjawab pertanyaan kalian terhadap Islam. Tapi yang membuat kita terkadang saling tidak bertoleransi, saling marah, saling benci itu disebabkan karena adanya pencomotan dari apa yang ada di kitab kami seperti yang dilakukan Elia. Elia minta reformasi kepada Kemenak supaya tafsir jangan mengutip Bible. Saya sepakat dengan Elia. Sepakat sekali. Kami tidak butuh tafsir itu mengutip Bible untuk menguatkan tafsir Al-Quran.
Sama seperti Elia, saya juga keberatan ketika istilah Islam dicomot oleh Bible lalu diterjemahkan dengan cara berbeda yang tidak diverifikasi oleh semua secara universal. Nah makanya ketika Bapak bilang Yesus adalah Allah, Bapak adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, lah bedanya apa? Artinya apa? Tuhan dengan Allah padahal di kalian itu sama maknanya. Lalu kenapa dibedakan? 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Coba Bapak baca. Coba Bapak baca. Apa perbedaan Tuhan dengan Allah? Coba. Oh ya. 1 Korintus. Silakan 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Kalau memang artinya sama, kenapa dibedakan sama Paulus? Kalau artinya beda, apa perbedaannya? Silakan. 1 Korintus Pasal 8 nomor 6. 86. Bentar ya. Assalamualaikum. Namun bagi kita hanya Assalamualaikum. saja Waalaikumsalam. yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Itu yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Itu Ya, kan? pertanyaan saya, Allah dengan Tuhan sama atau tidak menurut Bapak dalam ayat itu? Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Namun kealahan itu adalah tetap Allah yang tidak nampak. Yesus itu masuk kategori Allah bukan, Pak? Kategori Allah juga. Kenapa di situ dibedakan sama Paulus? Satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Lah, ternyata dia juga Allah. Kalau gitu ada dua Allah dong, bukan satu. Kenapa bahasanya kok Bapak perhatikan bahasanya baik-baik. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, Allah siapa Allah di situ? Bapa. Oke. Yang kedua, satu Tuhan. Nah, siapa Tuhan di situ? Kristus, juru selamat. Ya, Allah dengan Tuhan sama nggak? Sama, tetapi Ya udah, ketika kenapa dibedakan sama Paulus? bedanya gini, bedanya ketika dia kata Tuhan adalah menjadi juru selamat, penyelamat. Itu. Tapi sebenarnya saya sama sih Tuhan dengan Allah itu. Yesus itu kan datang ke dalam dunia dalam rupa. Ambil alih dulu Bang Jibril sebentar, saya mau ngecas laptop dulu Bang Jibril, monggo. Ya, itu mengambil dalam titik rendah di dalam kealahannya. Bahkan dia mengosongkan dirinya. Itu artinya. Jadi supaya bayangkan dia Allah tetapi dia mencapai titik yang paling rendah. Yang tidak bisa dinalar manusia. Artinya rahasianya satu. Ketika kita pikirkan Yesus itu semakin dia jauh. Tetapi ketika kita beriman, maka Yesus itu semakin dekat sama kita. Makanya ketika kita memikirkan tentang kealahan Yesus, manusia karena tidak terpikirkan. Tetapi ketika kalau kita bisa memikirkan tentang ketuhanan Yesus, berarti dia bukan Tuhan. Wih, keren ya Bang ya. Tapi dari semua yang Abang bilang barusan itu ada tertulis nggak Bang? Atau memang doktrin? Kan disebut juga itu Bang. Di mana tadi yang nggak kelihatan, habis itu 3 in 1, habis itu semua itu ada di Alkitab atau memang Abang diajarin aja? Ada lah. Waduh, di mana itu Bang? Saya kayaknya yang Abang dari tadi bilangin tuh ayatnya di mana itu Bang? Yang Yesus nggak kelihatan dan segala macam. Karena itu dasar iman tadi Bang. Nah, itu dasar iman. Bantu doktrin itu maksud saya. Bukan, gini. Abraham dibenarkan Allah kan oleh karena iman. Bukan karena akal. Tetapi ketika kita beriman, iman itu sudah
sudah ada pimpinan dengan roh Allah dan pemikiran kita. Tetapi kalau kita beriman dengan akal, maka secara manusia. Nah, tetapi ketika kita disebut kita beriman, disitulah iman, disitulah akal. Tetapi ketika akal disebut, ketika mengetahui Tuhan itu dengan secara akal atau pemikiran, itu secara jasmania berbicara. Tetapi kalau kita sudah menyangkut dengan iman, maka Allah itu sudah hadir di dalam kita. Nah, itu maksud saya, di ayat Bible mana ada yang tadi menceritakan soal kedagingan, habis itu ke ilahian, ke kalau masalah itu pengertian daripada iman. Iman adalah pengertian imannya diajarin gereja berarti ya. Gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangkan, yang tidak kita lihat ini bagaimana kita untuk menjangkau ini. Tetapi kalau kita mengimani yang kita lihat, itu mungkin secara jasmania. Tetapi ketika kita beriman yang tidak kita lihat, kita harus lewat apa? Lewat iman. Itu bukankah ya Tuhan Anda yang tidak terlihat itu menampakkan dirinya dalam bentuk manusia menjadi Yesus, Pak? Benar, tetapi itu kan Kak sementara. Karena dalam penebusan dosa itu dia harus memperlihatkan daging dia, karena dia kan harus mengorbankan tubuh dengan darahnya. Karena darah itulah dalam persembahan yang kudus. Itu harus dia. Kan siapa yang mengharuskan dia begitu, Pak? Siapa yang mengharuskan dia harus melakukan hal seperti itu? Dengan karya dia sendiri. Karena darah manusia tidak ada. Maksudnya dia mengharuskan dirinya sendiri seperti itu gitu. Iya, untuk penebusan dosa itu. Makanya dia mengharuskan. Dia bisa tidak tanpa menjadi manusia terus membunuh dirinya sendiri, menghapuskan dosa, bisa nggak tanpa harus seperti itu? Harus seperti itu, Kak, karena gini. Tidak bisa berarti. Kalau tidak seperti itu tidak bisa berarti. Karena itu sudah ketentuan Allah. Ketentuan untuk dirinya sendiri gitu. Dia menentukan untuk dirinya sendiri. Maka kalau tidak seperti itu tidak bisa. Boleh saya tahu nggak kapan dia menentukan bahwa penghapusan dosa itu hanya bisa dilakukan dengan kematian seorang Tuhan? Di ayat mana itu? Di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15? Iya. Oke. Ayat 3. 1 Korintus ayat 15 ayat 3. Iya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya. Maksud saya, kapan Tuhan Bani Israel atau Yesus sendiri mengajarkan bahwa penghapusan dosa itu tidak bisa dilakukan kalau tidak Tuhan mati untuk menebus kalian seperti yang kalian bilang harus? Kan Bapak bilang dia mengharuskan untuk dirinya sendiri. Ya. Kapan dia pernah mengatakan itu kepada manusia sehingga hal itu menjadi keimanan oleh orang sebelum Bapak sebagai Kristen gitu? Dalam Yesaya, di Yesaya dikatakan. Yesaya berapa? Gimana Yesaya ya? berapa? Nanti ya saya cek dulu ya. Boleh, silakan. Nah, di dalam Yesaya ada yang mau nanya-nanya mungkin sama Bapak Petra, Bang Petra. Saya kurang jago kalau perang ayat kuning. Kenapa? Kurang jago kalau perang ayat. Ya jadi begini ya, Bang Petra lah, Bang Petra. Ajaran itu kan kebenaran sebuah ajaran itu. Nah, kita kan sama-sama bilang nih ajaran kita benar, ajaran Kristen benar, ajaran Islam benar, Hindu benar. Tapi kita akan menelusuri apakah ketika kita bilang kita mengikuti ajaran ini, kita betul-betul mengikuti ajaran itu. Kebenaran itu kan adanya ketika saya bilang saya ini loh istrinya Yesus. Ini mohon maaf nih contoh. Maka saya bisa betul-betul diterima sebagai istri Yesus kalau saya bisa menunjukkan foto saya ketika ijab kabul dengan Yesus, surat nikah saya bersama Yesus. Maka orang nggak bisa lagi bilang bahwa Rifa itu bukan istri Yesus, tapi saya betul-betul istri Yesus. Artinya begini, ketika kita berbicara, yang membenarkan pembicaraan kita itu adalah realitanya, kenyataannya. Nah, ketika Anda mengatakan tadi Tuhan itu harus menjadi manusia dulu dan mati untuk bisa menebus dosa, kapan dia ajarkan seperti itu? Bapak bilang 1 Korintus itu bukan ajaran dari Tuhan, tapi pernyataan seorang manusia bernama Paulus kepada orang-orang bahwa Yesus telah mati.
untuk menebus dosa kalian. Yang saya tanyakan ajaran dari Tuhan, entah itu Tuhan yang berbentuk orang atau yang berbentuk roh, entah pun apapun lah itu Tuhannya, di mana Tuhan tersebut mengajarkan bahwa Dia tidak bisa mengampuni dosa kalau tidak mati sebagai manusia. Itu maksud saya pertanyaannya. Karena kalau tidak ada ayat itu, berarti kan yang mengharuskan Tuhan mati menjadi manusia itu kan manusia sendiri berarti, yaitu Paulus dan juga Anda berarti. Nah, kenapa kami harus percaya dengan pandangan orang bahwa Tuhan harus mati menebus dosa? Karena Tuhan itu kan maha kuasa. Ketika Tuhan maha kuasa, maka tidak mustahil bagi Dia mengampuni hanya dengan sekedar bicara ku ampuni. Karena hal itu sudah terjadi di ajaran Yesus. Seorang wanita pesundal, dia diampuni bukan dengan tebusan darah Yesus, tapi karena dia berbuat kasih. Dalilnya mana? Nih ya. Wanita, nih ini saya tunjukin cara berpikirnya begini. Tapi saya tidak, kembali lagi saya tidak mentafsir ayat ini ya, tapi saya melihat bahwa ternyata dosa itu bisa diampuni tanpa kematian Yesus. Lukas pasal ke-7 nomor 47 Bapak baca itu ajaran, ini ajaran Yesus loh, karena ini kan perkataan Yesus ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus, ini baru ajaran Yesus, baru bisa dikatakan ini loh ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? Kalau tadi itu kan ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Tuhan harus mati, bahwa Yesus telah mati menebus dosa kita. Sementara ajaran Yesus, Bapak kan Kristen nih, pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Di sini Lukas pasal 7 nomor 47 mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Dan itu tidak diampuni dengan darahnya tertumpah dulu. Artinya bisa. Lalu Bapak bilang harus Tuhan itu mengampuni dosa dengan cara membunuh dirinya. Siapa yang mengajarkan hal seperti itu? Bapak tidak tunjukkan kepada saya. Tapi gini, ketika Yesus mengampuni yang perempuan yang bersundal itu, kan otoritas Tuhan kan ada di situ. Otoritas Yesus ada di situ. Nah, berarti kan dia punya otoritas kan? Kalau menurut kalian dia adalah Tuhan, dia yang mengampuni, berarti punya otoritas untuk mengampuni tanpa kematian kan? Ya sudah, kalau gitu bisa dia mengampuni tanpa kematian. Kenapa Bapak bilang tadi dia harus mati untuk mengampuni dosa? Ini kan berkontradiksi. Gini, namun kematian Yesus kan tidak gagal, Kak. Tetap dia mati, Kak. Tetap dia mencapai kematian itu. Bang Jibril mungkin ada yang mau ditanggapi. Tapi kan nggak jadi matinya, Bang. Jadi kalau dia memang berkorban untuk dosa abang atau menembus dosa, kan dia akhirnya bangun lagi, hidup lagi. Jadi kan korbanannya itu seolah bercandi ya. Gimana, Bang? Maksudnya? Bang Petra. Ya. Bang Petra. Ya. Gini Bang, kalau misalnya Pak Stefanus, Anda belum saya izinkan bicara loh. Oh ya. Ya, jadi etisnya masuk ke dalam komal orang itu atau ke rumah orang itu minimal kenalkan diri Anda biar kita tahu dengan siapa kami bicara, karena Anda mungkin baru kali ini masuk ke komal saya dan saya belum kasih Anda hak bicara. Sedangkan Bang Jibril, saudara muslim saya aja, dia bicara ketika saya suruh bicara loh. Begitu sistemnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih telah mengganggu waktunya. Kenalkan saya dari TFC di Tangerang, Banten ya, Bang Rapa. Terkait ini mohon maaf. Belum saya izinkan berbicara. Oke, siap. Sama seperti Pak Stefanus. Saya pemilik komal ini, saya yang punya aturan komal ini. Kalau teman-teman tidak tertarik untuk mengikuti jalan komal ini pun tidak masalah. Tapi saya punya aturan di sini, biar kondusif diskusi kita. Oke, Bang Petra, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Semoga Anda sehat selalu ya, Bang Petra. Kita sapa dulu teman-teman, minimal perkenalkan diri dulu. Jadi kita tahu kita nih bicara dengan siapa dan motivasinya apa naik ke komal sayang, nggih? Sip ya. Biar enak kita diskusi. Baik, kita sapa dulu Bang Stefanus. Bang Stefanus, perkenalkan diri Anda. Ya, saya Stefanus. Alamat saya di Medan, yang pasti Sumatera Utara. Jadi saya menanggapi Bang Petra kan. Harusnya Bang agamanya Petra, apa? Bang Stefanus, mohon maaf. Kristen. Oke, Stefanus Kristen. Mau menanggapi Bang Petra? Silakan, karena Anda sama-sama Kristen, saya kasih kesempatan untuk menanggapi Bang Petra, monggo. Jadi gini, sebenarnya sih kalau kita kurang paham sama agama ya harapan saya Bang Petra sih bilang aja sama yang
lain daripada agama, ya tonton, kan ada filmnya juga, macam ilustrasinya, baru ya baca ayatnya sendiri kan, baru pahami sendiri. Kalau seperti itu pemahaman Anda, ya seperti itulah berarti pemahaman. Seperti itu pemahaman. Nah, jadi pemahaman kami kan udah ada kayak mana istilahnya, doktrin. Kok dibilang doktrin sih, ya bisa jadi doktrin. Ya, memang seperti itulah. Seperti itulah kami. Tidak kurang, tidak lebih. Nah, seperti itulah. Nah. Nampaknya Uni freeze. Tapi amnya Protestan atau Katolik? Katolik, saya Katolik, saya pribadi. Wah, keren. Iya. Sorry aku nge-lag karena handphoneku sepertinya kepanasan. Oke, Bang Stefanus, sarannya yang bagus, karena kami juga umat Islam selalu juga akan menyarankan hal yang sama. Kalau tidak terlalu mengerti, lebih baik bertanya, tidak usah berusaha untuk menjelaskan, karena itu berbahaya. Seperti yang terjadi tadi ya, kita tidak mau orang-orang yang tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan memberi penjelasan. Ini nanti orang buta menuntut orang buta, itu ya konteksnya dalam perspektif Kristen. Oke, kita membahas di sini Komal saya ini. Kenapa judulnya Siapa Farisi Itu? Ini sebenarnya judul beberapa waktu lalu, belum saya copot, tapi nggak apa-apa lah, biarkan saja. Komal ini sebenarnya tempat kalian bertanya tentang Islam, di mana mungkin ada hal-hal yang kalian anggap sesuatu yang perlu dipertanyakan tentang Islam. Karena Komal ini membahas tentang teologi. Memang saya tidak membatasi baik Muslim ataupun Kristen, tapi tidak mengizinkan orang-orang Islam yang bukan seorang pendiskusi atau pendebat atau seorang apologet ya istilahnya, untuk berdebat di sini dan membiarkan kalian berdebat begitu saja di Komal saya. Tidak. Karena saya lebih tertarik untuk menciarkan bagaimana Islam ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalian tidak bisa menghentikan saya untuk mereaction komentar-komentar kalian ketika kalian menjelaskan tentang iman kalian di Komal saya. Mungkin begitu dulu. Kita sapa lagi Pak TFCD mungkin ya. Pak Stefanus standby dulu. Oke, Pak TFCD ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Oke, ini perlu saya cuma hanya memberitahu terkait yang kemarin itu, yang pas Uni naik saya turun ditendang sama si siapa, si Yuni itu loh, yang ya itu saya gerak tuh, saya suruh ganti judul itu, ya pas saya naik itu kan dia kan turun, kata saya sampai dia bilang gini, ya udah sekarang gini Bunda di Cilegon, saya di Tangerang, saya bilang. Ini saya bahas apa Pak, izin? Itu bahas coba apa? Tolong nanti tolong sampaikan aja semua oten udah saya ini semua saya klarifikasi baik dari gegediknya. Kalau saya orangnya gegediknya saya ambil. Enggak, ini ngebahas apa Pak? Izin, maaf saya masih belum nyambung. Tolong ini yang judulnya itu Yuni itu loh, judulnya itu loh. Uruda, Wapi, Murtad. Oh, kita lagi nggak bahas itu Pak. Biarin aja Pak, kita lagi nggak bahas. Saya udah lupa, saya udah nggak memikirkan itu dan saya juga nggak peduli dengan itu. Gitu aja. Cuma itu aja yang sampaikan Une. Ya, terima kasih banyak by the way pembelaan Bapak, Masya Allah, semoga Allah yang membalasnya. Tapi saya jujur gitu aja ya. Ya, terima kasih Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Di rumah ada yang meninggal nih. Yuk. Oke Pak Stefanus, Salve, sehat selalu. Thank you. Sama-sama. Thank you. Oke Pak TFCD, terima kasih banyak ya sudah melakukan pembelaan terhadap saya di Uni ya. Bentar saya mute dulu. Oke, kita sapa lagi di sini. Oke, Riko silakan Riko. Riko ini seorang pedagang ya. Silakan untuk apa namanya mempromosikan dagangan Anda. Mudah-mudahan ada rezeki dari situ. Monggo. Silakan Riko. Riko. Halo Riko, Riko. Assalamualaikum. Oke, nanti dulu. Oh ya, monggo silakan, langsung aja. Ya, salam kenal semua dimanapun berada. Saya Riko dari Bangka Belitung, sedang berpromosi aneka cemilan Pulau Belitung. Ada pempek sutra tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi-cumi, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri. Yang berminat membantu kami silakan follow dan WA kami ada di bio itu, silakan dilihat di PT-PT ada semua contohnya.
Kami kirimkan dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan melalui Lion Parcel si cepat dan JNE. Insyaallah aman dan halal, tidak bisa COD. Dikirimkan ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Dan jika berminat memberikan cemilan ini kepada para debater seperti misalnya Uniripa, Ustadz Ali, dan sebagainya, silahkan hubungi kami langsung. Terima kasih. Uni, tambahin dikit. Ya, jadi saudara kita ini adalah seorang mu'alaf. Beliau berusaha untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Itu adalah cara yang cukup mulia. Menghidupi dirinya dengan cara berdagang sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasul. Maka ketika kita membantu dia berdagang dengan cara membeli produknya, kita mendapatkan beberapa keutamaan. Pertama, pahala kita dapatkan. Kedua, kita menikmati makanan cemilan dari dia. Yang ketiga adalah kita membantu usahanya dan tidak menjadi asbab dia meminta-minta kepada orang banyak, ya. Karena umat Islam itu tidak dilarang sebenarnya meminta-minta. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan orang yang minta tapi badannya sehat dan dia bisa bekerja, maka kelak di akhirat ketika dia dibangkitkan, wajahnya akan dilemparkan ke tanah, dia akan diseret dengan wajahnya. Nauzubillah min zalik. Maka teman-teman muslim dan muslimah, lebih baik memberikan bersedekah dalam artian memberikan pancing, ya, bukan ikan gitu, karena ikan akan habis. Ketika kita mensupport usaha dia, ini akan jauh lebih bermanfaat bagi Bang Riko tentunya. Nah, seperti yang Bang Riko katakan tadi, teman-teman boleh memberikan hadiahnya kepada saya, kepada Bang Jibril, kepada Bang Zuma, atau kepada siapapun, ya. Dan silakan, itu adalah hak dari teman-teman. Terima kasih Bang Riko, semoga lancar jualannya, ya. Terima kasih Uni, terima kasih, semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur yang berkah, amin. Amin, ya rabbal alamin. Semangat ya, Uni, saya sedang mendengar debat ini. Saya tunggu di bawah ya. Siap Riko. Jazakallah. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini kita sudah kedatangan salah satu saudari kita juga. Mohon maaf kalau tebakan saya mungkin Kristen, ini Kak Luciana. Monggo. Halo Kak Luciana, selamat malam. Silakan. Silakan Kak. Ada yang mau disampaikan kakakku? Ya, aku sih nggak banyak terlalu banyak sih Kak, ya. Cuman aku gini, saran aku aja, kalau boleh diterima ya. Tolong kalau lagi berdebat itu, kakak itu jangan juga pas lagi misalnya yang dari Nasrani lagi ngomong, tolonglah didengarkan dulu, jangan langsung sampean juga nyerocos. Karena kalau sampean sama-sama ngomong, siapa yang mau didengar? Oke, terima kasih sarannya, saran bagus. Kita ini kan perlu mendengar di bawah siapa yang benar, siapa yang salah. Atau oke, terima kasih banyak. Cerita yang mana yang perlu didengar. Tolonglah jangan ibaratkan langsung, oh begitu mendengar yang kayak gini langsung, oh sambung. Nah begitu sampean disambung pun sampean tidak terima. Jadi ujung-ujungnya rusuh. Ya, terima kasih banyak sarannya. Insya Allah saya terima itu Kak Luciana. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, udah cukup itu saja. Saya cuma mau bilang itu aja. Oke, tidak ada pertanyaan lain? Ya, mau saya bingung juga mau nanya gimana ya. Soalnya saya mau nanya, saya bukan ahli Alkitab. Apakah tidak mau menjadi ahli? Saya tidak mau menjadi ahli, cuman saya cuma ingin menjalani aja. Atau mau tanya tentang Bang Jibril mungkin? Nggak mau kenalan dulu sama Bang Jibril? Enggak. Enggak, Ya. tapi boleh menambah ini. Bagi saya itu cukup menjalani saja, mana yang baik, jangan lakukan dosa, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu aja. Mau berdebat, ibaratkan 1000 kali pun kita nggak akan ada habisnya debat itu, nggak ada habisnya. Boleh. Mungkin ditanggapi sama Bang Jibril, Kak. Boleh saya respon, Mbak Luciana? Boleh, tapi sehabis saya bicara dulu ya. Oh, oke. Menurut Silakan, saya Kak. gini, agama itu kan kita sudah dari kecil, dari lahir, dari janin pun kita sudah ditanamkan ini gitu. Jadi nggak ada salahnya kita jalani saja prosesnya seperti apa. Karena apa yang Tuhan beri itu tidak mungkin salah. Itu aja. Bang Jibril silakan. Kakak di mute dulu ya karena kakak noise. Bang Jibril silakan direspon after itu saya. Iya, Mbak Luciana mungkin hanya mengawasi komal-komal Muslim ya sampai sekarang. Tapi kalau Mbak Luciana pergi ke komal-komal
yang beragama berseberangan dengan kami, itu muslim-muslim itu dipertanyakan, dihakimi, dicemooh, dihina, bahkan sesembahan kami. Jadi mungkin kalau Mbak Luciana menyatakan dan memberikan kami tahu hal-hal barusan, mungkin Mbak Luciana hanya fair untuk ke ruangan sana juga dan mengatakan hal yang sama. Gitu sih. Ya, saya mengerti arti dari perkataan sampean itu. Tapi saya juga perlu kasih tahu juga, selama ini sebelum adanya TikTok ini banyak sudah YouTube yang menyampaikan, misalnya dari ceramah-ceramah ustadz di dalam masjid tentang gereja, tentang non-muslim lah, mengatakan seperti kafir lah, perbuatan mereka jahanam lah, yang seperti inilah, yang seperti itulah. Ya, diam saja gitu. Cuman pada saat yang seperti ini umat Kristen membalas, menjawab, tetapi itu salah artikan, malah dibilang menyerang. Oh ya sudahlah. Nah, Muslim di ruangan Kristen ini nggak akan dibiarkan bicara semendominasi ini, Mbak. Tolong dicatat itu. Kakak beruntung ada di Komal Muslim, karena kalau saya yang jadi kakak masuk ke Komal Kristen, tidak akan diberikan kesempatan seperti ini. Itu maksud Bang Jibril. By the way, terima kasih pujiannya Bang Jibril. Boleh saya bicara, Kak Luciana? Silahkan. Pertama, seperti yang Bang Jibril katakan, sepertinya Anda hanya mengamati Komal Islam. Lalu Anda katakan, lo coba lihat YouTube. Berani Anda taruhan dengan saya mau menguji YouTube siapa yang lebih dulu ada dari pihak Muslim atau Kristen yang menghujat? Berani? Kita buka-bukaan sekarang. Mau lihat YouTube-nya tanpa ragi tahun berapa hadirnya? YouTube Christian Prince Indonesia. Anda sudah pernah membaca buku tentang bagaimana orientalis, orang-orang Kristen di abad ke-8 saja Yohanes Damaskus sudah mengkritisi tentang Al-Quran. Dia adalah orang Kristen. Di sekolah-sekolah Anda, ketika kalian menjadi pendeta, dalam mata kuliah kalian membahas Islamologi. Hei, kami umat Islam tidak pernah mengurus agama kalian dengan menjadikan mata pelajaran kristologi, teologi sebagai bahan ajar di sekolah kami. Itu ya. Dan kemudian tunjukkan kepada saya orang Islam yang belajar Kristen sambil menyamar sebagaimana yang dilakukan oleh orientalis kalian yang ada dalam buku ini. Baca bukunya. Banyak baca, Kak. Banyak baca. Kakak bilang kalian hanya menjawab. Lihat Komal-Komal, Sofiatul, Fatimah Sedekah, Fadilah Hafiz, Paul Zhang, Taipuddin Ibrahim. Yang masuk penjara tahu siapa saja? Gracia Pelo. Siapa yang sekarang jadi buron? Paul Zhang, Taipuddin Ibrahim. Mereka ada di luar negeri. Apa yang mereka lakukan? Menghina, menghujat. Bukan jelaskan kekristenan, bukan. Lalu ketika saya hadir, lalu Anda bilang kami duluan. Mbak, saya punya batas kesabaran. Orang seperti Anda, saya biarkan tadi bicara, tapi ketika Anda sudah memframing mengatakan bahwa kalian hanya menjelaskan iman kalian, lalu kami yang menghujat, lalu kalian membalas kami. Coba tunjukkan kepada kami umat Islam, narasi Al-Quran yang menghina Bible mana, narasi Al-Quran yang menghina Yesus mana. Tunjukkan kepada kami umat Islam. Tapi kalau kita umat Islam bisa tunjukin bahwa justru kami yang heran dengan kalian. Ketika kalian menuduh kami menghujat, kalian yang mengimani Yesus terkutuk. Galatia pasal 3:13. Jadi tolong jangan playing victim di hadapan saya. 4 tahun saya sudah menghadapi ranah seperti ini, Kak. Jadi kalau bicara itu minimal bawalah data pembanding, bukti. Ini loh Unirifa. Duluan Unirifa menghujat-hujat, baru kemudian muncul Uti Watimena, baru muncul Paul Jong, baru muncul Taipuddin Ibrahim gara-gara Unirifa, gara-gara Bang Zuma. Buktikan kepada kami. Ya? Karena saya bisa buktikan loh. YouTube itu bisa dilihat loh tanggal kapan dia pertama sekali mulainya. Bisa kita lihat. Nah, jadi kalau Anda bicara tentang ada ustadz, Anda mengaku beliau bicara tentang Kristen, jangan GR. Kalau ada orang bertanya, apakah ketika saya merinding lihat salib itu bagaimana? Lalu dikatakan di dalamnya ada jin kafir misalnya. Apakah itu membahas tentang Kristen? Tidak.
Nggak ada kaitannya dengan Kristen. Ini membahas tentang benda, yang dimana benda itu disakralkan oleh orang yang tidak kami imani seagama dengan kami. Itu bukan Tuhan yang bertengger di situ sehingga berdiri bulu roma kami. Enggak. Karena bulu roma berdiri ini bisa jadi karena hantu mau buang air besar, itu berdiri bulu roma kita. Maka jawaban dari ustadz tersebut adalah jawaban dalam perspektif Islam tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Masalahnya adalah si penanya menanyakan tentang simbol Kristen. Apakah simbol Kristen ini ada kaitannya dengan ajaran Yesus? Saya tanya. Gak ada. Ya, jadi minimal gini. Saya berusaha untuk mengikuti ajaran Islam, untuk bersabar. Tapi saya manusia biasa. Ketika kita dilihat oleh 2,6 orang, Anda seolah-olah merasa paling tertindas. Kembali lagi nonton. Buka Komal, tonton yang banyak channel-channel Kristen. Baru bisa berkomentar. Ya, silakan. Dan ini pertanyaan saya. Kenapa orang-orang Muslim itu selalu melarang pembangunan gereja? Orang-orang Muslim itu menunjukkan banyaknya orang Muslim yang melarang pembangunan gereja. Minimal kakak tunjukkan kepada saya siapa orang Muslimnya, kemudian di mana kasusnya, biar saya cross check kak. Karena kami umat Islam ini dalam Al-Quran diperintahkan apabila datang orang fasik, dalam Islam kakak ini fasik, ya. Dalam Islam orang yang di luar Islam itu orang sesat. Itu perspektif kami. Kalau kakak tidak mau saya anggap fasik, ya bapak kakak masuk Islam saja sudah, kan gampang. Nah, dalam perspektif Islam orang fasik ketika memberi kabar kami tidak boleh tolak, kami tidak boleh terima. Juga sedemikian rupa kami makan bulat-bulat. Itu namanya kami masuk ke level BODOH. Kenapa? Kita harus mengkaji dulu. Yang kakak maksud itu yang mana? Biar kita tahu gitu. Karena gini, kakak bilang orang Islam melarang, Pak Jokowi itu Islam. Muslim dia itu, presiden kita. Apakah ada seorang Jokowi, seorang Muslim melarang pembangunan gereja? Menteri agama kita itu Muslim. Aparat kepolisian banyak yang Muslim. Muslim yang mana maksudnya? Karena Muslim adalah istilah bagi orang yang beragama Islam. Pak Jokowi Muslim, kakak mau yang mana? Bahas, ayo kalau mau ngebahas itu. Coba kakak buka di Google. Setiap Kak, tahun jangan melakukan logical fallacy. Ini hasil penelusuran yang saya temukan.